Diawali dulu gini guys, mungkin pertanyaannya, apakah juga di Kristen itu juga ada puasa bang kira-kira? Nah kalau di Islam kan ada puasa ya, mulai 30 hari, 29 hari puasa Ramadan itu. Kira-kira kalau di Kristen ada nggak bang puasa kayak gitu? Ya, dan itu terus ada Continue ya, sampai 40 sampai nanti jam 5 jam 6 sore kita kayak buka barengan semua. Oh, jadi sama aja guys. Kalau di Islam itu bang ya, kan ini ceritanya guys. Ya bukan login sih ya, tapi ya sama-sama login. Loginnya Amerika mungkin ya. Versi Amerika ya. Nanti kalau login nanti dimarahi Om Deddy sama Habib. Nah, gini guys, kalau tadi kan bicara soal kalau di Islam itu hawa nafsu bang. Nafsu kayak iya. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. Kembali ke Pos RT, podcast obrolan santai. Nah kita kembali sama Bang Steve. Halo Bang Steve. Halo Mas itu. Gimana kabarnya Bang? Ya alhamdulillah baik-baik. Survive ya. Nah ini Bang, mumpung lagi bulan puasa, nah ini kita ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya. Nah ini kan ada Bang, nonton nggak abang yang di podcastnya Om Deddy Corbuzier yang login, tahu kan login yang Habib Ja'far gitu ya, itu apa sih kalau yang login itu Islam sama Kristen kayak gitu ya, Islam sama tapi kita tidak meniru acaranya kita tidak pakai judulnya login loh guys ya, kita tetap pakai Pak RT, kita pakai tetap Pak RT, cuman ini kebetulan kan di Amerika itu kan ya mayoritas kan Kristen bang, artinya kan sejauh mana sih toleransi. Kalau kita kan, kalau Habib kan Indonesia kan banyak muslimnya, terus Bang Onat itu kan apa Kristen bang. Kalau di sini kan dibalik guys, dibalik. Apa sih apa judulnya apa yang enak bang? Login apa logout apa shutdown apa gimana? Cuma kita belum dapat, kita tepat pakai aja idenya. Sebenarnya saya mau pakai bang, pos masjid. Nah mungkin next podcast. Jadi saya itu pengen punya itu bang, podcast obrolan santai masjid. Jadi di podcast obrolan santai di masjid gitu bang. Maksudnya diserang di masjid. Kita ngomongin buka puasa. Nah nanti next tunggu guys, kita sudah sama Mas Adis. Nah, nanti next. Nah ini untuk yang podcast kali ini guys, kita mau tanya-tanya. Soalnya kan di Amerika kan mayoritas Kristen bang. Yang Islam mungkin, kalau saya mungkin di sini saya, istri, anak, sama yang setahu saya loh ya, sama Mbak Rose, siapa lagi saya lupa. Mungkin hanya sebagian kecil guys. Nah kalau gini bang, pertanyaannya seperti ini bang. Nah kira-kira guys, kira-kira kalau kita kan, kalau di sini kan kita juga ikut merayakan Natalan. Ya sama kalau di Indonesia memang merayakan, tapi kan skalanya kan tidak yang apa ikut yang wah ya kan. Kalau di Indonesia itu guys ya, itu kan mohon maaf lagi tantan distabilu dulu. Umat Kristiani kan juga ikut merayakan Lebaran bang. Lebaran dalam arti ikut, kadang-kadang sampai ikut buat opor, masak, terus ikut apa itu kalau ada tamu itu silaturahmi itu juga ikut kan gitu ya. Nah pertanyaannya gini bang, diawali dulu gini guys, mungkin pertanyaannya, apakah juga di Kristen itu juga ada puasa bang kira-kira? Nah kalau di Islam kan ada puasa ya, mulai 30 hari atau 29 hari kan, puasa Ramadan itu. Kira-kira kalau di Kristen ada nggak bang puasa kayak gitu? Sebenarnya di agama Kristen juga ada hal untuk berpuasa. Ada bang ya? Ya ada. Kayak sekarang ini teman-teman saya ya agama Kristen yang sekarang di Indonesia ya, khususnya Indonesia
menjalani puasa juga saat ini. Ya, dalam kekristenan juga, ya mungkin di agama Muslim mengenal sebagai Nabi Isa, tapi di bagian kita juga Kristen kenal sebagai Tuhan Yesus. Ya, benar, Beliau ya. sebagai tokoh agama kita menjalani puasa 40 hari juga gitu. 40 hari Bang? Ya, 40 hari ya, di situ. Nah, dalam kekristenan yang saat ini ada agama Kristen ya, tidak semuanya, tapi beberapa aliran menjalani juga sama puasa. Ya, saat ini juga barengan dengan saudara-saudara kita Muslim. Ya, cuma kita agak lebih mundur, lebih perpanjang ke 40 hari. Dan sistemnya pengalaman saya pribadi, maksudnya yang saya pribadi jalani, kita juga ada sahur. Kita nggak ada sahur. Kalau waktu saya ikut di Indonesia waktu itu, kita ibadahnya tuh biasa ada yang mulai siang, tapi mulai buka itu sekitar jam-jam 6 sore. Jam 6 sore. Tapi juga pakai buka puasa, Bang? Kita, kalau saya pribadi, waktu saya itu ikut yang 40 hari sana itu, setelah jam 6 sore, nanti makan meal terakhir, itu sekitar jam 10, jam 11. Malam. Oke. Nah, itu sudah tutup, saya pribadi ya. Itu sampai nanti jam 6 sore besoknya. Oh, jadi gini kita nggak ada sahur yang subuh pagi. Tidak ada. Kalau di Islam itu kan sahurnya jam 4 ya. Kalau di Indonesia guys, kalau di Amerika itu jam 6:15 kan sekarang. 6 pagi. Jadi teman-teman yang biasanya sahurnya kesiangan datang ke Amerika aja mungkin. Oke, jadi kalau mohon maaf lagi ya, umat Kristiani itu kalau sahur berarti tak stabilo dulu guys ya. Jam 10 malam, jam 11 malam, terus tidur, bangun pagi, aktivitas, terus jam 6 baru buka lagi. Iya, sore ya. Oh gitu, berarti lebih lama Bang ya? Iya, dan bagi yang pemula, maksudnya yang baru mulai masuk, kayak ikut puasa gitu ya, di agama Kristen gitu, mereka masih tidak dipaksakan sekeras begitu, seberat itu. Seperti tidak, maksudnya ada. Mereka bisa minum air putih. Kalau mereka mungkin jam 12 siang atau jam berapa gitu, bukan untuk sekenyang ya, bukan minum sampai kenyang, tapi ya at least karena pemula ya, masih belajar. Tapi juga di agama Kristen, puasa juga bukan bersifat soal makanan ya, pantang makanan, tapi juga ada hal-hal yang mungkin ada orang yang mungkin tidak bisa kuat tahan makan, tapi dia mengambil inisiatif berpuasa dalam hal misalnya selama 40 hari itu lebih memfokuskan kepada ibadah daripada kepada kehidupan duniawi. Misalnya tidak lagi menonton TV atau tidak menjalani kegiatan-kegiatan seperti sebelum puasa. Jadi tujuan orang berpuasa dalam kekristenan yaitu kita mematikan kedagingan kita. Kedagingan kita misalnya hal-hal yang kita lakukan sebagai memuaskan keinginan manusiawi kita. Nah, dalam 40 hari puasa itu kita beribadah, kita mematikan kedagingan kita, kita lebih fokus kepada Tuhan dan bagaimana kita punya diri ini lebih memikirkan hal-hal yang rohani. Kerohanian kita. Misalnya salah satunya kita meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, sesama kita yang dalam kekurangan itu. Sebab dalam 40 hari yang saya ikuti itu biasa kita juga pada waktu buka sore itu setelah ibadah ada hal-hal yang kita beri, kayak di umat Muslim bayar sedekah dan sebagainya, bayar zakat. Ya, kita dibuat dalam paket ringan untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan itu dilakukan dalam masa-masa gitu. Tujuannya bukan untuk terlihat baik, tapi meningkatkan keimanan dan kesadaran kita sebagai manusia gitulah, bahwa kita tidak mementingkan diri kita sendiri dan kita juga lebih berbuat buat orang lain gitu.
Oh, jadi anu guys, sebetulnya kalau tadi Bang Steve kan bilang anu guys, mohon maaf Bang ya, saya dulu. Tadi bilang kalau yang masih belum puasa, tadi kan siang boleh minum air putih jam 12. Kalau di Islam itu Bang ada namanya puasa beduk. Jadi sahurnya jam 4 pagi, jam 12 itu makan tapi makan ringan kayak minum ringan. Itu ada memang untuk yang pemula biasanya. Mohon maaf Bang, kalau di Indonesia kan mayoritas kan ya Islam. Kemudian itu biasanya anak-anak SD. Atau meskipun yang tidak SD guys, yang biasanya yang baru masuk muslim, kayak yang mualaf gitu boleh itu. Biasanya puasa beduk Bang. Ya. Terus tadi yang apa? Yang di Kristen tadi ada juga yang tidak apa kedagingan gimana Bang? Ya biasanya tidak. Ya biasanya tidak bisa untuk ikut puasa pantang makan. Pantang makan tapi mereka mematikan keinginan kedagingan mereka. Misalnya suka main komputer, suka nonton TV, spesialis suka nonton telenovela atau K-drama gitu. Membuang waktu lama gitu. Dalam masa-masa puasa itu mereka mematikan kebiasaan itu dan lebih memfokuskan ke ibadah. Misalnya spend time dalam waktu doa, spend time-nya mungkin lebih dalam waktu baca Alkitab, atau lebih spend time-nya ke gereja. Karena waktu dalam masa puasa itu biasanya ibadah di gereja itu pintu gerejanya dibuka 24 jam. Ada yang datang pagi subuh doa, ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 10. Saya biasa datangnya jam 12 siang gitu. Jam 12 siang ya. Dan itu terus ada. Continue, sampai 40. Sampai nanti jam 5, jam 6 sore kita kayak buka barengan semua. Oh, gitu. Berarti sama aja guys. Kalau di Islam itu Bang ya. Kan ini ceritanya anu guys. Ya bukan login sih ya, tapi ya sama-sama login tapi mungkin loginnya Amerika mungkin ya. Versi Amerika ya. Nanti kalau login nanti dimarahi Om Deddy sama Habib. Nah gini guys, kalau tadi kan bicara soal kalau di Islam itu hawa nafsu Bang. Nafsu kayak kadang-kadang nafsu itu kan nafsu pengen apa ini. Nah itu di Islam memang puasa ini menahan dari hawa nafsu. Kalau versi Islam guys ya. Kalau versi yang beliau yang kita ini bukan kiai juga pasti bukan pendeta ya. Tapi pernah kan Bang pendeta. Biasa rakyat biasa. Rakyat biasa. Tapi kita apa ya religius ya Bang. Juga bukan Gus, juga bukan apa kalau di Kristen apa Romo apa pastor Romo bukan. Artinya kita menjalankan apa ya agama dengan ya. Nah jadi kalau di Islam Bang, nah ini saya stabilo dulu Bang, nanti dikiranya saya repot. Nah makanya itu kalau di Islam itu kalau puasa itu menahan hawa nafsu Bang, ya kayak tadi mungkin nanti menahan hawa nafsu juga rasa keinginan selama 30 hari. Terus mungkin kadang-kadang kan kita kan nafsu makan mungkin ya. Siang hari itu kan biasanya makan siang. Nah, itu memang benar-benar menahan diri Bang. Aduh kadang-kadang pengen es teh kadang-kadang kayak gitu. Di tenggorokan tuh kayak seakan-akan itu kayak apa ya Bang ya? Kayak pengen minum tapi setelah minum itu ya biasa aja. Makanya itu kan namanya nafsu. Mungkin di Bang Steve tadi menahan dari dan memperbanyak kalau Bang Steve tadi memperbanyak Alkitab. Nah kalau di Islam juga memperbanyak membaca Al-Quran baik di siang hari maupun di malam hari. Kalau malam hari namanya tadarusan Bang ya. Setelah sholat tarawih. Terus biasanya juga buka bersama. Nah ini teman-teman besok yang di Amerika biasanya setiap Sabtu atau Minggu tergantung masjidnya itu ada bukber Bang. Buka bersama dari komunitas Islam misalnya dari Sudan, dari Arabik, dari Pakistan, dari seluruh dunia kayak Indonesia. Itu kumpul bareng, dari Brunei, dari kumpul bareng, makan bareng. Biasanya masakannya itu kayak Sudan, Arabic food, ya kayak gitulah. Biryani food, nah gitu-gitu. Tapi konteksnya ini kan
kita ini kan pengen tahu, maksudnya kayak apa sih, maksudnya kayak misalnya, nah ini Bang, kalau misal hari raya Bang, di Kristen itu kan ada apa namanya, Christmas. Nah itu ada nggak kayak kita itu apa, hari raya Idul Fitri gitu, ada nggak kayak gitu Bang? Kayak sekarang kita memasuki kayak di kekristenan masa-masa persiapan daripada, maksudnya ini, mohon maaf saya potong dulu, maksudnya ini bukan yang Christmas tanggal 25 loh guys, setelah puasa 40 hari tadi ada nggak hari raya kayak kita Idul Fitri Bang? Monggo Bang dilanjut Bang. Misalnya kayak sekarang ini kan, kayak sekarang kita yang ada lagi jalanin, nanti kan tanggal 31 itu kan perayaan kayak di Kristen kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Oke. Di situ. Nah, maksudnya kita dalam masa-masa menuju itu ada beberapa agama di kekristenan aliran itu, mereka ada yang pantang untuk makan daging. Pantang makan daging Bang. Jadi mereka untuk sementara jadi vegetarian, jadi menolak untuk makan daging-daging. Apapun itu Bang. Apapun itu. Ayam, apapun itu. Babi atau sapi. Semuanya. Pokoknya daging. Namanya daging nggak boleh ya. Ya, jadi untuk sementara jadi vegetarian. Dalam ikut kata kasarnya adalah ikut merasakan masa-masa penderitaannya Tuhan Yesus Kristus sebelum disalib gitu. Jadi dipantang makan daging dan sebagainya. Dan nanti pada ujungnya celebrasinya atau perayaan setelah puasa itu yang saya pribadi waktu selesai masa itu kita nggak ada sesuatu yang kayak lebaran ramai gitu, makan opor, setelah kita menyelesaikan gitu ya di gereja biasanya kita kan kayak ibadah kayak syukuran gitu biasanya pada minggu puncaknya, nah itu rame-rame rayakan kayak di Muslim kata kemenangan lah. Saya bisa saya bisa melewati masa selama puasa ini. Hari kemenangan ya. Saya lebih membawa diri kayak kata kasar, kata umum introspeksi diri saya, sejauh mana kekristenan hidup saya, sejauh mana kedagingan saya waktu dulu menguasai, nah kayak membawa kembali ke jalan yang benar gitu. Gitu. Jadi untuk spesifik setelah kayak puasa terus kayak ada lebaran kita nggak ada, tapi biasanya setelah selesai puasa itu ada kayak ibadah di gereja, kayak ibadah dan syukuran. Jadi minggunya dari syukuran gitu, jadi kita rame-rame sebagai rame-rame gitu, tapi gak ada spesifik untuk perayaannya, kemenangan menyelesaikan ibadah gitu. Jadi gitu guys ya, kalau di Kristen tadi seperti itu tadi, kalau di Islam itu biasanya setelah puasa Ramadan Bang, itu kita sholat dulu, sholat Idul Fitri, habis itu terus merayakan hari kemenangan gitu. Aduh, memang kalau ngomongin agama ini enak guys ya, damai kayak gini tuh enak banget. Jadi tidak perlu yang apa ya, yang gontok-gontokan. Iya, sebenarnya kalau mungkin lebih baik yang ini Bang. Maksud saya juga betul ya, agama itu adalah salah satu jalan untuk membantu kita masing-masing, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Benar. Nah, kayak contohnya gambar saya. Kita punya ada 5 jari tangan ini kan, 5 jari tangan. Tapi untuk dari misalnya ada semut, ya kita tahu tuh ada semut tuh bisa nggak jalan lewat kelingking, apa jari manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Tapi nanti pada saatnya sampainya juga satu untuk sampai ke badan saya kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini pribadi saya, agama merupakan salah satu sarana untuk umat manusia untuk berjumpa atau ketemu dengan Tuhannya. Walaupun masing-masing berbeda, tapi pada intinya kita tuh sebagai manusia sadar diri kita bahwa kita tuh bukan karena kita ada karena mampu kita. Benar, ya. Ada Tuhan di atas kita. Benar itu. Tepuk tangan dulu guys. Ya maksudnya gitu ya. Jadi sebenarnya saya pribadi kalau di Surabaya kalau pas Lebaran
karena keluarga saya sebagian juga Muslim. Iya bang. Kita pergi sama-sama rayain. Kadang-kadang dari tante saya punya orang tua kan, beliau muslimah. Di rumah kita tuh ada tempat untuk sembahyang buat beliau khusus. Ada tempat sejadahnya. Jadi kalau beliau tidak sama kita, ya kalau mereka buka puasa subuh, ya kita sih bantu siapin gitu. Jadi waktu acara Natal mereka datang, teman-teman saya bilang, oh kok ada orang Muslim? Ya ini sudah saya juga, mereka berhijab, ya itu keluarga. Enak ya Pak. Jadi maksudnya agama sebenarnya bukan sesuatu yang harus dipakai untuk perpecahan. Masing-masing respect lah. Itu kepercayaan beliau, pengertian beliau, bagaimana beliau, yang penting orangnya hidup benar, baik, gak mau merusaki orang lain, pembunuhan, itu yang utama bagi saya. Itu yang paling poinnya di situ. Makanya Bang, saya suka nonton Lock-in itu Bang, Habib sama siapa Bang Onat itu ya. Itu Islam itu saya senang banget, maksudnya senangnya kadang-kadang kan apa ya, bukan senang dalam arti happy, bukan, artinya senangnya ada kerukunan di situ gitu loh Bang. Artinya wawasannya apa ya? Kayak tadi kita tanya Bang, di Kristen ada nggak puasa 40 hari? Kalau di kita kan ada 30 hari 29. Artinya kita hidup ini, terutama di Amerika ini kan, katanya Amerika yang serem-serem gitu kan, bahasanya yang iya, kalau di Amerika nontonnya di Amerika yang model-model Jakarta ya iya ya kan Bang. Artinya kalau di Amerika yang di kita ini, yang di kota Iowa, di kota Story ini, di desa kan, artinya gini, saya punya pengalaman Bang, soalnya dengan masjid juga bagus, dengan takmir, dengan teman-teman dari Uni Emirat, bahkan teman-teman yang dari mana itu siapa Uni Emirat, kalau nggak Pakistan, itu mesti teriak-teriak nama saya setiap ketemu dimanapun, di Walmart mesti teriak-teriak nama saya. Artinya teman-teman dari Palestina juga di sini kan juga ada yang study. Kita ini hidup rukun, bahkan kita itu sempat volunteer Bang di gereja Lutheran itu, masa di gereja difasilitasi, masak apapun di situ, yang penting mesti ditanya enaknya di sini apa, kamu makannya halal food kan? Bukan, dia nanti akan nyiapin kita yang halal, maksudnya halal dalam arti beef atau bukan babi, maksudnya gitu loh. Nah, dia nanti akan ngomong kok ini pork loh, aku masak pork. Jadi enaknya toleransi kalau di desa itu enak banget, dan kita hidup di kota Ems ini ya, ini kotanya penuh dengan toleransi, sampai sholat itu dijaga polisi Bang, dijaga polisi dalam arti kalau kita di Indonesia polisi TNI jaga waktu Christmas ya kan, waktu Natalan. Di sini waktu sholat dijaga polisi guys, bukan nakutin enggak ya, cuman apa sih, mereka itu iya memang pengen ya menjaga keamanannya agar terjaga. Saya pernah ada dua, mungkin nanti kalau ada videonya masih tak simpen, tak overlay, dan saya tanya, ini memang kota yang penuh kerukunan umat beragama, dan itu adem banget. Makanya saya suka nonton yang Lock-in-nya Habib itu. Bang Sip kan nontonnya? Iya, saya coba ya. Ya keren ya Bang ya itu. Aduh Bang Sip, kayaknya seru banget ini Bang Sip. Puasa-puasa bahas agama, mungkin next nanti agama apa nanti. Iya. Itu maksudnya kalau saya pribadi inti ibadah puasa, entah itu di Muslim atau itu di Kristen, pada intinya untuk menyadarkan umat bahwa kita ini manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa dari yang di atas. Yang di atas sama yang lebih berkuasa. Amin. Maksudnya, dan juga hidup kita ini tidak selamanya akan di dunia ini, sehingga kita serakah untuk jadi orang serakah, mau cari semuanya kekayaan dunia. Sebab satu kali saya meninggal, Mas Yusuf meninggal, kita semua meninggal, kita nggak bawa harta-harta kita kemana-mana. Bener Bang. Jadi kata orang Jawa, eling lah, kita hidup ya orang saling saling lihat, ada sesama yang perlu ditolong juga. Bener Bang. Saya tambahin sedikit guys ya. Memang bener, awal-awal mula keserakahan itu Bang, itu kan dimulai dari perut. Makan, korupsi kan akan sebenarnya Bang. Kita korupsi nyari uang banyak, ending-endingnya kan ya makan kan. Makan yang enak, mahal, atau
makanan yang apa. Artinya kan hanya untuk mengisi perut kita kan ini. Kita makanya di momen puasa ini kita ini kan di stop, makan secukupnya ya kan. Kita buka puasa paling sepiring 2 piring sudah kenyang kan bang. Sahur paling mentok enggak ada sepiring saya ya kan. Artinya kita kan mulai menahan nafsu. Nah, nafsu kita ditahan, mulai apa sih namanya itu bang? Introspeksi diri. Bahwa Tuhan itu apa ya? Kita jadi ingat itu loh. Oh, ternyata ada Tuhan ya. Nah, kayak gitu loh. Kadang-kadang kalau kita keterusan terus, ya kadang-kadang kita punya Tuhan tapi kita merasa Tuhan itu jauh gitu bang. Tuhan itu jauh, jadi seenaknya orang itu korupsi, takut lagi. Kalau tidak ada media apa ya, menenangkan diri kayak sekarang ini, hati kita ini, iman kita itu lama-lama ya apa ya, yang keropos ya. Kalau sudah keropos kayak mobil laku nggak dijual ya, nggak dijang akhirnya kan, dihancurkan. Aduh seru banget ngomong sama Bang Steve ini, aduh hari ini jagonya Pak RT ini. Oh Pak, ya Pak Lurah kita. Tapi memang seru, saya acara login itu seneng bang. Login, tapi ini bukan login ya guys. Kamu tulisannya jadinya nanti. Ini bukan login. Nah, di Kristen adakah puasa hari ini? Iya, itu bagus, itu bagus. Itu bagus itu aja ya. Ini bukan login ya bang ya. Ya. Jadi tetap menghargai agama saya. Lakum dinukum waliyatin guys. Agamaku, agamamu juga agamamu. Yang penting kita saling menghormati, menghargai. Ya. Kalau di Amerika sini yang paling penting itu sebelum mereka melihat agama seseorang itu, mereka melihat bahwa ini manusia atau orang ini dia mempunyai hak yang perlu direspek dan dihargai. Dan itu yang paling tinggi di Amerika. Setelah itu dia mulai turun ke lain. Makanya Mas Yusuf walaupun beragama Muslim, mereka bukan merespek Mas Yusuf secara agamawi, tapi mereka merespek Mas Yusuf sebagai seorang manusia yang punya hak dan hak-hak yang perlu dihargai. Makanya soal pekerjaan juga sangat direspekti, dihargai. Nah, dan itu yang paling junjung tinggi di Amerika sini gitu. Bener guys. Soalnya dulu saya pernah ke volunteer itu kan, dibagi semua ya, tidak pernah menanyakan agama apapun. Jadi yang dilihat itu selama kamu manusia dan berhak saya tolong, atau berhak kamu menolong, atau berhak diberikan, sudah tak berikan. Atau kamu mau donasi yang Palestina kemarin, tidak memandang agama apapun. Yang di masjid kan dikoordinasi sama teman Turki waktu itu. Itu bahkan bencana di Turki itu yang nyumbang itu juga ya kebetulan kita di desa bang ya, jadi gampang. Jadi ya banyak orang yang nyumbang itu tidak mengenal, tidak bertanya dulu agamamu apa. Makanya waktu itu di masjid kan ada cewek yang masuk, terus teman saya tak kasih tahu dia, dia itu cuma mau nyumbang. Oh sorry dia sampai bilang gitu. Soalnya kan satu line soalnya kan. Nah, sedangkan di masjid kan cewek kan punya bilik sendiri lah. Padahal yang ini kan bukan Islam, tidak tahu. Terus yang teman saya yang dari negara mana Bangladesh, teman tak kasih tahu, bukan dia she is want to donation. Oke. Waktu itu waktu gempa di Turki. Yang bukan, yang terakhirnya yang di Palestina. Aduh, adakah Bang Sid kata-kata kuat sehari ini buat teman-teman yang berpuasa tentunya Bang Sid? Ya, kalau saya jangan mokelan guys, mokelan, tetap puasa. Maksudnya ibadah puasa itu bukan sesuatu yang memberatkan kita sebenarnya. Betul. Tetapi itu sebenarnya suatu jalan yang diberi Tuhan kepada kita untuk introspeksi diri kita, untuk menjadi lebih baik dan menyadarkan hidup kita bahwa kita ini bukan hanya kita sendiri, ada Tuhan di atas kita. Betul. Tepuk tangan guys. Oke guys, saya kira cukup guys. Besok kita lagi post masjidnya. Semoga kita lanjut di masjid. Jadi Serambi masjid atau di masjid nanti sama Mas Adis kan.
Semoga terlaksana. Nanti besok jadwalnya jadwal sulit. Nah, oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oh, terima kasih Bang. Bukan itu maksudnya. Kalau saya bilang jangan lupa sarapan, nanti orang-orang lupa. Iya, kan juga boleh dulu. Jangan boleh. Berarti yang penting di like, subscribe, dan share dulu. Oh gitu ya. Dan nanti kalau buka sahur, sahur berbuka. Sahur buka puasanya selamat dan menikmatinya dengan keluarga dan teman-teman. Kalau bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan, lebih bagus. Betul sekali. Oke. Bye bye guys. Sampai jumpa.